Suku Oghuz adalah salah satu cabang utama bangsa Turk yang berasal dari stepa Asia Tengah, terutama di sekitar wilayah Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan modern. Dalam sejarah Islam, Oghuz diyakini sebagai keturunan dari Yafits bin Nuh Jabhed yang merupakan anak Nabi Nuh alaihi salam. Mereka adalah bagian dari rumpun bangsa Turk yang memiliki tradisi nomaden dan dikenal sebagai pengembala yang tangguh serta pejuang yang mahir dalam berkuda dan memanah. Menurut legenda dan sumber sejarah Islam, nenek moyang Oghuz dikaitkan dengan tokoh mitos Oghuz Khan yang diyakini sebagai raja pertama dan pemimpin yang menyatukan berbagai klan Turk. Dalam sejarah Islam, Oghuz Khan sering disamakan dengan Zulkarnain atau raja yang memimpin umatnya menuju kejayaan. Suku Oghuz mulai masuk Islam secara masif pada abad ke-9 dan 10 melalui interaksi dengan dunia Islam, terutama dari kekhalifahan Abbasiyah dan dinasti-dinasti Muslim di Iran dan Asia Tengah. Beberapa faktor utama yang mendorong Islamisasi suku Oghuz: dakwah para ulama dan sufi. Para ulama dan sufi, terutama dari mazhab Hanafi dan mazhab Maturidi dalam teologi, memainkan peran penting dalam mengajarkan Islam kepada suku Oghuz, perdagangan dan hubungan dengan dunia Islam. Banyak kafilah dagang Muslim yang melewati wilayah Oghuz, membawa ajaran Islam ke tengah-tengah mereka. Persaingan dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia, suku Oghuz sering berperang dengan Bizantium dan dinasti-dinasti Persia yang beragama Zoroastrianisme. Hubungan dengan kekuatan Islam lebih menguntungkan mereka secara politik dan ekonomi. Konversi tokoh-tokoh Oghuz. Salah satu pemimpin penting yang masuk Islam adalah Seljuk Bey, pendiri dinasti Seljuk, yang kelak menjadi pelindung utama dunia Islam. Setelah memeluk Islam, suku Oghuz mulai berkembang menjadi kekuatan besar di dunia Islam dan membangun dinasti-dinasti kuat seperti Seljuk dan akhirnya Utsmani. Pada abad ke-11, cabang utama suku Oghuz yang dikenal sebagai Seljuk mulai mendirikan kerajaan Islam besar, yaitu Kesultanan Seljuk. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Seljuk. Togrul Bey, pemimpin pertama dinasti Seljuk yang menaklukkan Persia dan Irak, serta menjadi pelindung kekhalifahan Abbasiyah. Alp Arslan, menaklukkan Bizantium dalam pertempuran Manzikert 1071, membuka Anatolia bagi bangsa Turk. Malik Shah pertama, memimpin masa keemasan Seljuk dan mendukung ilmu pengetahuan serta peradaban Islam. Kesultanan Seljuk menjadi kekuatan dominan di dunia Islam, menaklukkan Persia, Irak, dan sebagian besar Anatolia. Namun, pada abad ke-12, Seljuk melemah akibat perpecahan internal dan invasi Mongol. Setelah jatuhnya Seljuk, salah satu cabang suku Oghuz yang dipimpin oleh Ertugrul Bey, kepala suku Kai, salah satu klan Oghuz, bermigrasi ke Anatolia dan berperang melawan Bizantium serta Mongol. Putranya, Osman pertama, kemudian mendirikan Kesultanan Utsmani pada tahun 1299. Kesultanan Utsmani kemudian berkembang menjadi kekhalifahan Islam yang paling kuat selama lebih dari 6 abad, dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453 di bawah Mehmed II, Mehmed Sang Penakluk. Utsmani mewarisi warisan Seljuk dan Oghuz sebagai pemimpin umat Islam. Suku Oghuz memiliki peran besar dalam sejarah Islam, mendirikan kekaisaran-kekaisaran Islam. Seljuk dan Utsmani adalah dua kerajaan terbesar dalam sejarah Islam yang berasal dari suku Oghuz. Penyebaran Islam di Anatolia dan Eropa Timur. Bangsa Oghuz berperan dalam Islamisasi Turki modern, Balkan, dan Kaukasus. Kebangkitan pendidikan Islam. Banyak madrasah dan pusat ilmu pengetahuan didirikan oleh penguasa Oghuz, seperti Nizam al-Mulk, Wazir Seljuk, yang mendirikan Madrasah Nizamiyah. Suku Oghuz adalah bangsa Turk yang menjadi cikal bakal Kesultanan Utsmani melalui jalur dinasti Seljuk. Sejarah mereka sangat erat dengan Islam, dari konversi mereka di Asia Tengah hingga membangun peradaban Islam yang megah di Anatolia dan sekitarnya. Sebagai pemimpin dunia Islam, mereka memainkan peran utama dalam menyebarkan Islam dan mempertahankan peradaban Islam dari abad pertengahan hingga era modern. Para pemimpin Oghuz tidak hanya menjadi penguasa militer yang kuat, tetapi juga pelindung dan penyebar Islam. Berikut adalah beberapa pemimpin utama Oghuz dan kebijakan mereka dalam perspektif Islam. 1. Oghuz Khan, tokoh legendaris, sekitar 2000 sebelum Masehi. Kebijakan. Dalam legenda, Oghuz Khan adalah raja pertama bangsa Turk yang menyatukan klan-klan Turk. Disebut sebagai monoteis yang menolak penyembahan berhala, sering dikaitkan dengan Zulkarnain dalam tradisi Islam. Memimpin ekspansi besar ke Asia Tengah, Persia, dan Anatolia, mengajarkan keadilan dan persaudaraan dalam kepemimpinan. 2. Seljuk Bey, meninggal 1038, pendiri dinasti Seljuk
kebijakan, mengadopsi Islam Sunni, dan menguatkan hubungan dengan kekhalifahan Abbasiyah, memandu suku Oghuz dari kehidupan nomaden ke dalam dunia Islam, dan membentuk pemerintahan terorganisir, memimpin migrasi besar-besaran bangsa Oghuz ke Iran dan Asia Tengah. 3. Toghrul Bey 999 hingga 1063, pendiri Kesultanan Seljuk kebijakan, menaklukkan Persia dan membebaskan Baghdad dari pengaruh sekte Syiah Buwaihi 1055, mendapat gelar Sultan Al-Mu'azzam dari Khalifah Abbasiyah, menjadikan Seljuk sebagai pelindung dunia Islam, menjalankan kebijakan toleransi terhadap mazhab Hanafi dan Syafi'i. 4. Alp Arslan 1029 hingga 1072, pahlawan pertempuran Manzikert kebijakan, mengalahkan Kekaisaran Bizantium dalam pertempuran Manzikert 1071, membuka Anatolia bagi bangsa Turk dan Islam, menerapkan hukum Islam secara ketat dalam pemerintahan dan administrasi, memajukan madrasah dan pendidikan Islam, mendukung ulama seperti Al-Ghazali, menerapkan sistem iqta, pembagian tanah kepada prajurit untuk memperkuat tentara Muslim. Kelima, Malik Shah pertama 1055 hingga 1092, masa keemasan Seljuk kebijakan, melanjutkan ekspansi Islam hingga ke Suriah, Palestina, dan Asia Tengah, mengembangkan Madrasah Nizamiyah, pusat pendidikan Islam yang melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, mengatur administrasi Islam dengan sistem birokrasi modern dan hukum syariah, mempromosikan persatuan antara mazhab Sunni dan meredam konflik dengan Syiah. 6. Nizam Al-Mulk 1018 hingga 1092, wazir dinasti Seljuk kebijakan, menjadi Perdana Menteri, Vizier bagi Alp Arslan dan Malik Shah pertama, mendirikan Madrasah Nizamiyah di Baghdad, Nishapur, dan Isfahan untuk menyebarkan ilmu Islam, menulis kitab Siyasatnama yang menjadi pedoman pemerintahan Islam, melindungi ulama, dan mendorong pengajaran Sunni mazhab Hanafi dan Syafi'i. 7. Ertugrul Bey 1191 hingga 1281, pemimpin suku Kai, ayah Osman Priatrin kebijakan, memimpin migrasi suku Kai, cabang Oghuz, ke Anatolia untuk mencari perlindungan dari Mongol, menjalin aliansi dengan Kesultanan Seljuk Rum dan membantu melawan Bizantium serta Mongol, menegakkan hukum Islam dalam komunitasnya dan melindungi kaum muslim dari serangan luar. 8. Osman pertama 1258 hingga 1326, pendiri Kesultanan Utsmani kebijakan, mendirikan Kesultanan Utsmani pada 1299 dan memperluas wilayah ke Bizantium, menegakkan hukum Islam dengan menerapkan sistem keadilan syariah dalam pemerintahan, mempromosikan jihad fisabilillah dalam perluasan wilayah Islam, mengembangkan konsep millet system di mana umat Islam memiliki keunggulan dalam administrasi, tetapi agama lain tetap diberi perlindungan. 9. Orhan Ghazi 2281 hingga 1362, pembangun sistem pemerintahan Utsmani kebijakan, mengembangkan sistem administrasi Islam di Utsmani, mendirikan sekolah Islam madrasah pertama di Bursa, memperkenalkan sistem Devshirme, rekrutmen pemuda non-muslim untuk dididik dalam Islam, dan menjadi tentara elit Janisari. Ke-10, Murad pertama 1326 hingga 1389, pemimpin pertama dengan gelar Sultan kebijakan, menaklukkan wilayah Balkan dan memperkenalkan Islam ke Eropa Timur, menerapkan hukum Islam di seluruh wilayah kekuasaan, mengembangkan pasukan Janisari sebagai kekuatan utama Utsmani. 11. Mehmed kedua 3432 hingga 1481, sang penakluk kebijakan, menaklukkan Konstantinopel 453 dan mengubahnya menjadi Istanbul, ibu kota Islam, mengembangkan pendidikan Islam dengan membangun madrasah dan universitas, memperkuat hukum syariah sebagai dasar pemerintahan, mengintegrasikan berbagai etnis dan agama dalam sistem millet, memberikan kebebasan bagi umat Kristiani dan Yahudi di bawah pemerintahan Islam. Para penguasa suku Oghuz, terutama dalam dinasti Seljuk dan Utsmani, menerapkan kebijakan yang sangat Islami dalam pemerintahan mereka. Beberapa kebijakan utama yang mencerminkan nilai-nilai Islam meliputi menyebarkan Islam melalui jihad dan dakwah. Mereka membawa Islam ke Anatolia, Eropa Timur, dan Asia Tengah. Menegakkan hukum Islam, syariah dijadikan pedoman dalam pemerintahan dan administrasi. Mendukung pendidikan Islam, madrasah dan pusat keilmuan Islam didirikan dan berkembang pesat. Melindungi ulama, ulama diberi peran penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan negara. Mewujudkan keadilan sosial, memastikan kesejahteraan rakyat dengan sistem hukum dan ekonomi berbasis Islam.
Dari Seljuk hingga Utsmani, suku Oghuz memainkan peran utama dalam sejarah Islam, membawa umat Islam ke puncak kejayaan, dan membentuk peradaban Islam yang bertahan selama berabad-abad. Suku Oghuz, sebagai cikal bakal dinasti Seljuk dan Kesultanan Utsmani, terlibat dalam banyak peperangan yang tidak hanya bertujuan untuk memperluas wilayah, tetapi juga mempertahankan dan menyebarkan Islam. Perang-perang ini seringkali dikaitkan dengan jihad fisabilillah, pertahanan terhadap musuh-musuh Islam, serta perjuangan melawan kekuatan non-Muslim seperti Bizantium dan Mongol. Berikut adalah peperangan utama yang melibatkan suku Oghuz dalam sejarah Islam. 1. Peperangan Oghuz Khan, legenda sebelum Islam. Musuh, bangsa Tatar, Mongol awal, dan bangsa Cina kuno. Ringkasan, Oghuz Khan, pemimpin mitos bangsa Oghuz, digambarkan sebagai pemimpin monoteis yang menolak penyembahan berhala. Ia berperang melawan bangsa-bangsa non-Turk dan memperluas wilayahnya ke seluruh Asia Tengah, Persia, hingga Anatolia. Walaupun ini lebih bersifat legenda, ia sering dikaitkan dengan konsep jihad melawan kaum musyrik dalam Islam. Kedua, peperangan Seljuk melawan Ghaznawiyah 1035 hingga 1040. Musuh, Kesultanan Ghaznawiyah, Sunni, tetapi rival politik Seljuk. Ringkasan, pada awal abad ke-11, suku Oghuz yang dipimpin oleh Togrul Bey dan Chagri Bey bermigrasi ke Persia, tetapi ditolak oleh Kesultanan Ghaznawiyah. Dalam pertempuran Dandanakan 1040, Seljuk mengalahkan Ghaznawiyah dan merebut Khorasan, mendirikan Kesultanan Seljuk sebagai kekuatan Islam baru. Kemenangan ini menjadikan Seljuk sebagai pelindung Sunni dan Abbasiyah. Ketiga, peperangan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium. Musuh, Kekaisaran Bizantium, Kristen Ortodoks. Ringkasan, suku Oghuz mulai menekan perbatasan Bizantium sejak awal abad ke-11. Pertempuran Manzikert 1071 di bawah pimpinan Alp Arslan menjadi titik balik Islam di Anatolia. Dalam pertempuran ini, Bizantium dikalahkan dan Sultan Alp Arslan memperlakukan Kaisar Romanos IV dengan hormat. Kemenangan ini membuka Anatolia bagi bangsa Turk dan Islamisasi wilayah tersebut dimulai. Keempat Perang Salib Pertama, musuh tentara salib, Eropa Katolik. Ringkasan, Seljuk yang dipimpin oleh Kilich Arslan pertama berhadapan dengan tentara salib. Pada awalnya, Seljuk berhasil mengalahkan pasukan salib dalam pertempuran Civetot 1096. Namun, tentara salib akhirnya merebut Yerusalem 1099 karena Seljuk sedang terpecah dan menghadapi ancaman internal. Kekalahan ini mendorong Seljuk dan umat Islam untuk bersatu kembali melawan tentara salib dalam perang-perang berikutnya. 5. Perang melawan Mongol. Musuh, Kekaisaran Mongol, pagan, lalu sebagian masuk Islam. Ringkasan, pada abad ke-13, suku Oghuz dan dinasti Turki Seljuk berhadapan dengan invasi Mongol. Dalam pertempuran Köseda 2243, Kesultanan Seljuk Rum dikalahkan oleh Mongol, membuat mereka tunduk di bawah kekuasaan Ilkhanid Mongol. Banyak klan Oghuz, termasuk suku Kayi, melarikan diri ke Anatolia Barat, yang kemudian dipimpin oleh Ertugrul dan Osman pertama, cikal bakal Kesultanan Utsmani. 6. Peperangan awal Kesultanan Utsmani, musuh, Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Serbia, Kekaisaran Bulgaria. Ringkasan, Osman pertama mendeklarasikan Kesultanan Utsmani dan mulai melakukan jihad melawan Bizantium. Orhan Gazi menaklukkan Bursa dan menjadikannya ibu kota pertama Utsmani. Murad pertama memenangkan pertempuran Kosovo 1389, menjadikan Utsmani sebagai kekuatan utama di Balkan. 7. Penaklukan Konstantinopel 1453. Musuh, Kekaisaran Bizantium, Kristen Ortodoks. Ringkasan, Sultan Mehmed II, Mehmed Sang Penakluk, memimpin pengepungan Konstantinopel selama 53 hari. Menggunakan meriam raksasa, tentara elite Janissary, dan strategi perang canggih. Setelah kota jatuh, Mehmed II mengubah Hagia Sophia menjadi masjid dan menjadikan Istanbul sebagai pusat Islam. Peperangan yang dilakukan oleh suku Oghuz dalam sejarah Islam memiliki beberapa karakteristik utama. 1. Jihad fisabilillah. Banyak perang dilakukan untuk mempertahankan Islam atau menyebarkan ajarannya, terutama melawan Bizantium dan tentara salib. 2. Melindungi dunia Islam. Suku Oghuz berperan sebagai pelindung kekhalifahan Abbasiyah dan wilayah-wilayah Islam dari ancaman eksternal. 3. Strategi militer unggul. Mereka menggunakan kavaleri cepat, pasukan Janissary dan senjata inovatif seperti meriam besar dalam perang. 4.
perluasan Islam ke Anatolia dan Eropa Timur, keberhasilan Oghuz, terutama Seljuk dan Utsmani, membuat Islam berkembang luas di wilayah-wilayah baru. Perjuangan suku Oghuz dalam perang tidak hanya membentuk peta politik Islam, tetapi juga meninggalkan warisan peradaban yang masih terasa hingga saat ini. Suku Oghuz yang memainkan peran besar dalam sejarah Islam melalui dinasti Seljuk dan Kesultanan Utsmani mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Walaupun pengaruhnya masih terasa dalam dunia Islam, kejayaan mereka akhirnya meredup karena faktor internal dan eksternal. Berikut adalah bagaimana kekuasaan mereka mengalami kemunduran dalam 3 tahap utama. 1. Keruntuhan Kesultanan Seljuk. Penyebab kemunduran Seljuk: pecahnya wilayah. Setelah wafatnya Sultan Malik Shah pertama, 1092, dinasti Seljuk terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil seperti Seljuk Irak, Seljuk Kerman, dan Seljuk Rum. Serangan Perang Salib. Tentara Salib merebut Yerusalem pada 1099, melemahkan posisi Seljuk di Timur Tengah. Invasi Mongol. Pada pertempuran Koseda 2243, Mongol menghancurkan Seljuk Rum, menjadikannya sebagai negara bawahan Kekaisaran Ilkhanid. Seljuk Irak dan Kerman juga jatuh ke tangan Mongol. Bangkitnya Kesultanan Mamluk. Seljuk kehilangan dominasi atas dunia Islam ketika Mamluk Mesir mengalahkan Mongol dalam pertempuran Ain Jalut 3260. Akhir Seljuk. Pada 1308, Sultan terakhir Seljuk Rum, Masud II, dibunuh oleh Mongol, menandai berakhirnya kekuasaan Seljuk secara resmi. Banyak keturunan Seljuk kemudian bergabung dengan Kesultanan Utsmani. 2. Akhir kekuasaan Oghuz dalam dinasti Turki Mongol, Timur Leng and Ilkhanid. Setelah Seljuk runtuh, beberapa kelompok Oghuz tetap berpengaruh, tetapi hanya sebagai bagian dari kerajaan lain, seperti Ilkhanid Mongol, yang akhirnya masuk Islam. Timur Leng, Tamerlane, yang mengalahkan Utsmani dalam pertempuran Ankara 4002, tetapi tidak mampu membangun dinasti yang bertahan lama. Kesultanan Mamluk yang lebih dominan di dunia Islam daripada bekas wilayah Seljuk. Namun, para pemimpin dari keturunan Oghuz seperti suku Kaye justru berkembang dan melanjutkan kejayaan Islam dalam bentuk Kesultanan Utsmani. Ketiga, akhir kekuasaan Oghuz dalam Kesultanan Utsmani. Faktor kemunduran Utsmani, kekalahan dalam Perang Lepanto 371, melemahkan kekuatan laut Utsmani di Mediterania, kekalahan dalam perang dengan Austria, Polandia dan Rusia. Wilayah Utsmani di Eropa mulai menyusut. Korupsi dan perebutan kekuasaan melemahkan struktur pemerintahan Islam di Utsmani. Tekanan dari negara-negara Eropa, revolusi industri membuat Barat lebih maju secara teknologi dan militer. Perang Dunia Pertama, Utsmani bergabung dengan Jerman dan kalah, menyebabkan kehancuran imperium mereka. Penghapusan Kesultanan 1922, Kekhalifahan 1924 oleh Mustafa Kemal Atatürk, mengakhiri secara resmi kekuasaan Islam yang dipimpin oleh bangsa Oghuz. Walaupun suku Oghuz tidak lagi berkuasa secara langsung, warisan mereka tetap hidup dalam dunia Islam melalui bahasa dan budaya. Bahasa Turki modern berasal dari bahasa Oghuz. Warisan Islam, sistem administrasi Islam Seljuk dan Utsmani masih memengaruhi dunia Islam hingga sekarang. Turki modern, Turki yang didirikan setelah runtuhnya Utsmani, masih memiliki identitas sebagai pewaris budaya Oghuz. Jadi, meskipun suku Oghuz tidak lagi menjadi kekuatan politik global, pengaruh mereka dalam dunia Islam tetap bertahan. Suku Oghuz memiliki warisan besar yang masih dapat dilihat hingga saat ini, baik dalam bentuk budaya, arsitektur, sistem pemerintahan, bahasa, maupun kontribusi dalam dunia Islam. Berikut beberapa peninggalan mereka yang masih bertahan. 1. Jejak budaya dan bahasa-bahasa Turki modern. Bahasa yang digunakan di Turki saat ini berasal dari rumpun bahasa Oghuz. Puisi dan sastra, kisah Dede Korkut, epos terkenal Oghuz, masih menjadi bagian dari warisan budaya Turki, Azerbaijan, dan Turkmenistan. Nama klan Oghuz, banyak klan Oghuz seperti Kayi, Bayındır, dan Salur masih dikenang dalam sejarah dan digunakan sebagai nama keluarga. Tradisi nomaden, beberapa suku Turkmenistan dan Azerbaijan masih mempraktikkan gaya hidup semi-nomaden seperti suku Oghuz kuno. 2. Peninggalan arsitektur dan kota bersejarah masjid dan madrasah Seljuk. Peninggalan Oghuz dalam bentuk arsitektur Islam Seljuk masih berdiri kokoh di beberapa wilayah. Masjid Agung Isfahan, Iran. Masjid Agung Konya, Turki. Menara Kalyan, Uzbekistan. Benteng dan istana, suku Oghuz, terutama Seljuk dan Utsmani, membangun banyak benteng yang masih bisa dikunjungi. Benteng Alanya, Turki. Peninggalan Seljuk Rum. Benteng Diyarbakir, Turki, diperkuat oleh Seljuk.
Topkapi Palace, Istanbul, Turki, pusat pemerintahan Utsmani yang berasal dari klan Kayi Oghuz. 3. Sistem pemerintahan dan hukum sistem militer dan administrasi Islam. Banyak konsep pemerintahan Utsmani berasal dari sistem Seljuk, seperti pasukan Janissary, konsep elit militer yang berasal dari sistem Gulam Seljuk, Wazir and Diwan, sistem administrasi pemerintahan yang diwarisi dari Oghuz Seljuk. Wilayah Beylik, struktur pemerintahan berbasis suku yang tetap digunakan di Turki hingga era Utsmani. 4. Peninggalan dalam dunia Islam, madrasah dan pendidikan Islam. Banyak pusat pendidikan Islam berkembang di era Oghuz, seperti Madrasah Nizamiyah, Baghdad, dibangun oleh Nizam al-Mulk, Menteri Seljuk, tempat ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengajar. Universitas Seljuk di Konya, Turki, masih beroperasi hingga kini dalam bentuk institusi pendidikan modern. Perlindungan terhadap Khilafah Abbasiyah, Seljuk, keturunan Oghuz, adalah pelindung Sunni dan Islam dari ancaman luar, seperti Syiah Fatimiyah dan tentara salib. 5. Pengaruh dalam dunia modern negara-negara pewaris Oghuz. Beberapa negara modern masih memiliki garis keturunan dari suku Oghuz. Turki, negara yang paling mewakili suku Oghuz modern. Azerbaijan mayoritas penduduknya adalah keturunan Oghuz. Turkmenistan, negara yang menamai dirinya berdasarkan Turkmen, cabang utama Oghuz. Simbol bintang dan bulan sabit. Banyak bendera negara Turkic masih menggunakan simbol bulan sabit dan bintang yang berasal dari tradisi Oghuz. Walaupun suku Oghuz sebagai entitas politik telah berakhir, jejak mereka tetap hidup dalam berbagai bentuk, bahasa dan budaya, melalui Turki, Azerbaijan, dan Turkmenistan. Arsitektur Islam, masjid, madrasah, dan istana peninggalan Seljuk dan Utsmani. Sistem militer dan pemerintahan, struktur administrasi yang masih berpengaruh di dunia Islam. Identitas Islam sebagai penjaga Sunni dan penyebar Islam ke Anatolia dan Eropa Timur. Dengan kata lain, suku Oghuz tidak benar-benar punah, tetapi berevolusi menjadi peradaban-peradaban baru yang masih kita kenal hingga kini. Blast off.